Wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini pembelajaran untuk hari ini adalah membuat karya seni 3 dimensi. Yang tidak lain adalah proses pembuatan yang memanfaatkan dari limbah seperti sabut kelapa. Nah, sabut kelapa ini kita bisa manfaatkan bermacam-macam karya. Di antaranya karya yang kita akan selalu kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti saya sudah membuat wadah dari tempat tisu. Atau juga kalau seandainya kamu ingin membuat tempat buah-buahan, mungkin lebih besar lagi. Atau juga kamu bisa ingin membuat tempat tisu. Atau juga kamu bisa ingin membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gini Adikini Nurul, perwakilan dari SMA Negeri 1 Cianjur untuk lomba FLS 2M dengan mata lomba seni kriya dengan bertemakan jendela mata. Pada zaman sekarang, di era digital yang serba menggunakan mesin canggih, tentunya akan mudah menghasilkan sesuatu, tapi akibatnya akan sangat sulit ditemui benda hasil kerajinan tangan. Karena saya bertempat tinggal di pedesaan dan di daerah saya banyak ditemui burung kelapa yang berserakan di mana-mana, yang orang lain ketahui hanya bisa dijadikan sebagai keset ataupun sebagai tambang. Tapi padahal tempurung kelapa ini bisa dijadikan menjadi berbagai kerajinan, antara lain seperti dibuat menjadi tas bunga, menjadi tas, wadah aksesoris, keranjang buah-buahan, dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah wadah pengharum ruangan. Baik, untuk itu mari kita lihat proses pembuatannya. Untuk selanjutnya kita membutuhkan bahan dan alat. Untuk alat-alatnya antara lain ada kuas dan mangkoknya, untuk lem, ada gunting, ada spidol, ada penggaris, ada lem tembak, ada setrikaan, serta kita membutuhkan cetakan. Untuk cetakan bisa disesuaikan dengan apa yang akan dibuat. Misalnya akan membuat sebuah wadah tempat tisu, maka cetakan yang digunakan adalah berbentuk persegi panjang. Tapi karena saya akan membuat wadah untuk pengharum ruangan, maka cetakan yang saya gunakan berbentuk bulat seperti ini. Untuk ukuran bisa disesuaikan mau sebesar apa, tergantung kita akan membuat apa. Lalu untuk bahannya, diantaranya yang paling penting ada tempurung kelapa. Lalu untuk sebagai hiasan kita membutuhkan tali goni. Lalu ada lem kayu sebagai pekat. Kita membutuhkan pilok berwarna bening, air, dan kayu sebagai kaki-kaki. Tapi untuk membuat kaki-kaki bisa disesuaikan, bisa menggunakan kawat ataupun apa saja. Dan untuk membuat pola kita membutuhkan sebuah keran. Ini bisa juga digunakan untuk alas untuk menyetrika. Dan di sini ada kardus bekas untuk memperkokoh alas nanti. Baik, setelah itu selanjutnya kita ke tahap proses pembuatan. Pertama-tama kita tarik sabut dari tempurung. Nah, kurang lebih sabutan kasar seperti ini. Agar memperhalus, maka kita harus menarik-narik seperti ini. Ditarik hingga mendapatkan serat yang halus. Dan agar ada serbuk yang terbuang, karena ini tidak akan kita pakai. Nah, apabila sudah ditarik-tarik, maka akan didapat sabut seperti ini, sabut yang sudah halus. Kemudian untuk butiran ini kita buang saja, karena sudah tidak perlu. Selanjutnya, kita ke tahap pencetakan. Tata sabut di atas cetakan dengan rapi dan rata, agar tidak ada yang terlalu tebal atau terlalu tipis.
kita ke tahap proses penyetikan. Tapi untuk menyetrika kita gunakan alas. Karena saya punya koran, jadi saya menggunakan alas. Setelah itu, pastikan setrikaan sudah panas. Apabila setrikaan sudah panas, maka kita perlu menekan-nekannya. Kenapa ditekan? Karena agar mendapatkan hasil yang bagus atau sesuai yang kita inginkan. Agar sabut menjadi lebih tipis lagi, maka kita balik sabut, kemudian setrika kembali. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Sudah tidak lembut lagi. Setelah ini kita lanjut ke proses pembuatan pola. Untuk pembuatan pola, kita cukup menggunakan koran agar lebih mudah untuk dipotong. Setelah itu, kita taruh lembaran sabut ini di atas koran, lalu gunakan spidol sebagai alat untuk melukis lintang. Setelah ini akan membentuk bola. Kemudian kita lipat agar memudahkan dalam proses pembentukan dan agar lingkaran yang dihasilkan menjadi simetris. Setelah itu kita gunting. Untuk membentuknya kita harus melengkungkan, karena apabila tidak dilengkungkan, maka hasil yang akan didapat menjadi kotak. Tapi tergantung keinginan masing-masing. Apabila ingin membuat berbentuk kotak, maka boleh terus saja. Maka lingkaran yang dihasilkan seperti ini. Setelah itu, saya akan membuat alasnya. Untuk alasnya, kita memerlukan diameter 15 cm. Kalau sudah seperti ini, kita gunting. Nah, untuk pola seperti ini kita jadikan mencetak bentuk atasnya nanti. Dan untuk sisanya, kita manfaatkan untuk pinggiran wadah yang akan dibuat. Untuk itu, kita harus membuat pola lagi. Untuk polanya bagian bawah yang dekat dengan alas, kita gunakan ukuran sebesar 6 cm sepanjang 6 cm. Lalu untuk atasnya, kita membutuhkan 8 cm. Setelah itu kita tarik garis antara sisi atas dan sisi bawah. Hingga menjadi seperti ini. Setelah ini, kita gunting sesuai dengan garis. Nah, hasilnya maka akan berbentuk seperti ini. Ini nantinya akan ditempelkan. Setelah ini, kita bawa lembaran. Dan untuk alas kita gunakan tadi. Simpan di atas. Kemudian gunakan spidol agar terlihat jelas lingkaran yang telah dibuat. Setelah seperti ini kita gunting. Nah, maka akan didapati lingkaran seperti ini. Untuk alas, karena agar kokoh, maka kita memerlukan 2 buah lingkaran seperti ini. Tapi untuk menyangga lagi, untuk memperkokoh lagi, maka kita membutuhkan boleh apapun, boleh juga
kita harus membuang sisi ini agar nanti bentuknya tidak terlalu lebar seperti ini, tidak terlalu menganga. Nah, kita ke proses untuk prakteknya kita membutuhkan lem tembak. Untuk melemnya, maka kita angkatkan dulu sisi alas ini dengan kardus. Jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya kan tadi sudah ada diterangkan oleh teman kalian. Di sini ada lembaran-lembaran yang memang sudah menjadi seperti ini, yang sudah ada proses pemanasan dengan menggunakan setrika. Kemudian kita lem satu-satu dengan menggunakan lem tembak, kemudian gabungkan seperti ini. Nanti setelah digabung-gabung, nanti tempelkan kembali kepada alas yang sudah kita buat tadi, ya, seperti itu. Silakan selanjutnya teruskan oleh teman kalian. Oke. Kemudian kita beri lem antar sisi dan bawah. Kemudian sambungkan. Untuk proses pengeleman kita perlu berhati-hati karena lem tembak. Nah, akhirnya menjadi seperti ini. Tapi dirasa ini sudah rapi, maka kita tempelkan saja alas yang bawahnya. Nah, setelah seperti ini kita lanjut ke tahap perhiasan menggunakan tali. Baik, untuk mengukur tali goni, kita akan menggunakan tali goni dari sisi dalam ke sisi luar. Lalu yang lingkaran, untuk lingkaran ini nanti kita akan mengetam, dan yang bawah. Sekarang kita ukur dulu panjang tali yang digunakan dari bawah ke atas. Lalu kita ukur menggunakan garis agar semua setelah itu, kita tidak perlu repot mengukur lagi, tapi tinggal ukur, kemudian tutup. Lalu selanjutnya kita ke proses pembuatan tali goni yang mengetam. Untuk bagian atasnya, kita ukur terlebih dahulu kira-kira berapa panjang yang bagian. Untuk kepanjangan bisa disesuaikan dengan bentuk dan sebesar apa wadah yang kita buat. Kemudian selanjutnya kita ke proses pelekatan. Untuk selanjutnya kita tempelkan kayu goni yang sudah dikepak untuk bagian atas. Ini untuk hasil akhirnya menjadi seperti ini. Baik, selanjutnya kita ke tahap pemberian kaki menggunakan kayu yang sudah dipakai, kemudian dipotong. Tapi tidak memakai juga tidak apa-apa, opsional. Untuk menempelkan kaki kita balikkan terlebih dahulu. Apabila masih ragu, maka kita ukur dulu kurang lebih seperti apa dan di mana posisinya. Baik, setelah itu beri lem satu persatu, kemudian tempelkan. Agar keranjang atau wadah ini terlihat lebih bagus lagi, kita akan menggunakan pilos.
membuat wadahnya menjadi lebih gloss atau bening dan warnanya menjadi lebih terang. Di samping itu juga membuat wadahnya menjadi kaku dan keras, maka akan bisa menampung beban yang lebih banyak. Inilah hasil karya yang dapat saya sajikan. Semoga bermanfaat. Saya Gini Anigari Nursalmi, peserta lomba FLS 2M dengan mata lomba seni pria perwakilan SMA Negeri 1 Cianjur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah akhirnya karya seni 3 dimensi yang dibuat oleh teman kalian dengan proses penjemuran, proses pemanasan, kemudian dilem tembak yang akhirnya manfaatnya banyak sekali dengan menggunakan sabut kelapa ini. Sehingga inilah akhir jadi karya seni 3 dimensi yang sangat bermanfaat dan tidak kalah penting estetikanya dapat. Mungkin sekian, mudah-mudahan pembelajaran hari ini sangat bermanfaat dan saya harapkan adalah kalian bisa berkreasi lebih bagus lagi, kreativitasnya ditingkatkan untuk lebih hebat lagi dari manfaat-manfaat sampah-sampah yang sudah tidak terpakai sehingga menjadi barang yang sangat bermanfaat. Sekian untuk hari ini pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan kalian sehat semua. Silakan, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.